Halo sahabat, kembali lagi di channel Naval Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 40. Hari sudah menjelang siang, matahari sudah lebih memancarkan seluruh cahayanya ke bumi, membuat kebanyakan manusia berlindung dari sengatan panas matahari. Bella meminum air mineral yang diberikan oleh asistennya. Setelah melakukan beberapa sesi pemotretan, akhirnya pekerjaan hari ini selesai. Ia bisa beristirahat dengan tenang saat ini. Ruangan yang dingin karena adanya AC di dalam membuat Bella ingin segera menjatuhkan dirinya ke alam mimpi. Namun baru saja ingin menutup matanya, getaran smartphone membuat Bella menggerang kesal. Selalu saja ada orang yang mengganggunya ketika Bella ingin tidur. Tidak bisakah ia tidur dengan nyaman walaupun hanya 5 jam saja? Mungkin 5 jam untuk waktu tidur adalah hal yang kurang, tapi bagi Bella itu sudah cukup puas untuk menenangkan matanya dan juga tubuhnya yang setiap hari beraktivitas terus. Mengambil smartphone-nya dengan kasar, Bella menatap sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenalinya. Ingin segera menghapus pesan tersebut, tetapi nomor tersebut malah menelponnya. Mencoba tenang, mungkin dari seseorang yang penting. Bella menekan tombol hijau pada layar. Sambungan telepon terjalin. "Halo?" ucap seseorang di seberang sana. Bella menutup matanya dan hanya mengeluarkan gumawannya menjawab telepon dari seberang sana. "Bella, ini aku, Sin." Bella terdiam, membuka matanya dengan kaget mendengar nama seseorang yang dulu pernah mengisi hatinya. "Sin?" tanya Bella kaget, mencoba mempertajam telinga agar lebih mendengar suara yang dulu sangat familiar di telinganya. "Ya, ini aku, Bella. Sin Napoli," ucap suara di seberang sana. Bella terdiam. Ini benar-benar Sin. Suara, nada, dan gaya bicara yang sopan sudah menjadi bukti. Bella terdiam, tak tahu harus berkata apa. Semenjak kejadian di pantai waktu itu, Bella tak pernah tahu bagaimana keadaan Sin. Bella sudah menyuruh Lukas untuk meminta maaf dan menjenguk Sin. Namun karena kesibukannya, ia jadi lupa akan adanya Sin yang sudah kembali. "Apa kau sibuk saat ini?" Suara di seberang sana kembali terdengar. Bella tersadar dan langsung menjawab pertanyaan Sin. Tidak, aku tidak sibuk," jawab Bella cepat, membuat Sin di ujung seberang sana tersenyum. "Syukurlah bisa kita bertemu. Aku sudah mengirimkan alamatnya dari pesan sebelumnya. Apa kau sudah membukanya?" Bella tersentak, lalu menatap layar ponselnya. Pesan yang tadi ia abaikan adalah pesan dari Sin. Akan aku buka," ucap Bella. Aku tunggu, Bella." "Ya, aku akan segera ke sana," ucap Bella langsung bangkit dari duduknya dan mengemasi barangnya. "Tak perlu terburu-buru, Bella," ucap Sin. Mungkin Sin mendengar Bella yang memasukkan barang-barangnya dengan cepat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Bella langsung memperlambat gerakannya memasukkan barang. Ya, aku tidak akan terburu-buru," ucap Bella. "Baiklah, aku tutup teleponnya," ucap Sin menutup sambungan. Bella dengan sigap langsung mengambil tasnya dan berjalan dengan sedikit berlari menuju lift. Di dalam lift, Bella membuka pesan dari Sin. "Chicago Lakeshore Hospital." Bella melototkan matanya. Saat ini Sin berada di rumah sakit, dan ini semua karena Lukas. Mungkin Bella harus memberikan sedikit pelajaran kepada bocah cabul itu nanti. Bella menatap ke arah samping. Ada sebuah kaca lift yang memantulkan dirinya. Bella mengelus dadanya seakan merasakan sakit. Bella tidak tahu mengapa, tiba-tiba perasaan asing yang tidak mengenakan mulai ia rasakan. Bella membuang nafasnya kasar,
mencoba tersenyum dan mencoba tak menghiraukan rasa sakit di dadanya. Pintu lift terbuka. Bella keluar berjalan dengan cepat dari agensinya. Beberapa rekan sesama model menyapanya, namun Bella hanya mengangguk saja, tak menunjukkan senyuman karena fokusnya saat ini adalah bertemu Shin. Pukul 12.30 siang di Chicago Lakeshore Hospital. Sudah setengah jam yang lalu Bella sudah sampai di rumah sakit. Namun Bella masih terdiam berdiri di depan pintu kamar inap Shin. Perasaan ragu menyelimutinya, namun perasaan rindu lebih besar saat ini dirasakannya. Menghela nafasnya pelan, Bella akhirnya memilih membuka pintu kamar rumah sakit dengan pelan. Hal pertama yang menyapanya pandangannya adalah Shin yang terduduk di kasur rumah sakit dengan buku di tangannya. Mata Shin tampak kaget melihat Bella yang sudah berdiri di depan pintu. Shin tersenyum, meletakkan bukunya di meja, lalu menatap Bella yang masih setia berdiri di pintu kamar rumah sakit. "Bella?" panggil Shin. Tak lupa senyum manisnya bertengger di wajahnya. Bella kembali melihat senyuman itu. Ya, senyuman yang dulu sangat menenangkan perasaan Bella di saat Bella dalam keadaan sakit. Sakit dalam artian sedih atau sedang mengalami masalah yang berat. Seakan obat, senyuman yang dulu Shin berikan mampu membuat Bella kembali sembuh jika ia mengalami sakit. "Bella?" panggil Shin khawatir melihat raut wajah Bella yang tampak menahan sesuatu. "Shin?" panggil Bella parau. Shin tersenyum. "Kenapa berdiri di sana? Mendekatlah, Bella." Shin melambaikan tangannya agar Bella lebih mendekat kepadanya. Seakan mengundang, Bella berlari memeluk Shin dan menumpahkan air matanya yang tak kuasa ia bendung lagi. Shin tersenyum mengelus punggung Bella dengan sayang. "Tenanglah, aku di sini," ucap Shin mengalun lembut, menenangkan Bella. Ucapan yang menghilang selama 3 tahun sekarang menyapa kembali telinganya. Bella semakin deras mengeluarkan air matanya. Shin hanya diam, membiarkan wanita yang ia cintai menangis dalam pelukannya. Cukup lama Bella menangis, tapi Shin menikmati itu semua. Jika boleh, Shin ingin waktu diberhentikan bersama dengan orang yang sangat ia cintai dalam keadaan berpelukan seperti ini. Tapi mungkin itu hanya mimpinya saja. Waktu terkadang bisa membuat kita senang jika dilewati dengan orang-orang yang dicintai. Tapi jika orang yang dicintai tidak ada, maka berapa banyak pun waktu terbuang, kita tidak akan memperdulikannya. Padahal peribahasa yang sangat terkenal di dunia mengenai waktu sudah berbicara. Waktu adalah uang, tapi bagi Shin, waktu adalah Bella. Setiap waktu yang ia habiskan hanya untuk Bella. Bahkan ketika ia jauh dari Bella, masih ada bayang-bayang Bella yang mengikutinya. Mungkin Shin sudah gila karena terlalu mencintai makhluk dalam pelukannya ini. Tapi bagaimana lagi? Bukankah cinta memang membutakan dan membuat kita kehilangan akal sehat? Namun biarlah Shin menikmati semuanya jika memang Bella ditakdirkan bersamanya. Shin merasakan pergerakan Bella melepaskan pelukannya. Tangisannya sudah mereda. Saat ini Bella hanya menunduk tak berani menatap Shin. Melihat hal itu, Shin mengangkat dagu Bella dengan telunjuknya. Dan terlihatlah mata biru Bella yang indah saat ini sedang berair. Hidung mancung yang kokoh tampak sedikit lembab. Pipi yang cabi menjadi memerah karena menangis terlalu lama. Lalu Shin turun menatap bibir Bella yang sedikit pucat. Sudah lama ia tak merasakan bibir pucat itu. Dulu ia bisa mengecupnya kapan saja, tapi apakah mungkin Bella saat ini menerimanya? Mencoba kembali berpikir rasional. Saat ini harusnya ia memakai otaknya, bukan nafsunya. Ia harus menyampaikan sebuah informasi kepada Bella. "Bella,"
Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu, ucap Sin sambil mengelus pipi Bella, menyeka air mata yang masih menggantung di pipi Bella. Sesuatu? Tanya Bella mengurutkan dahinya. Sin tersenyum. Sebenarnya ia ragu menyampaikannya, tetapi ia harus menyampaikannya sekarang, agar Bella tidak jatuh terlalu dalam. Ini mengenai Lukas, ucap Sin. Bella tampak membulatkan matanya. Wajahnya menjadi sedikit kaku. Hal itu tentu tak terlewatkan oleh Sin. Lagi, Sin hanya tersenyum. Lukas, apa dia mencari masalah denganmu lagi? Tanya Bella menatap Sin khawatir. Sin dapat melihat Bella menangkupkan jemarinya ketika mendengar nama Lukas. Belum lagi matanya seakan-akan berbicara bahwa Bella peduli pada Lukas. Tidak, dia tidak mencari masalah denganku, ucap Sin menjawab cepat, membuat kerutan di dahi Bella hilang seketika. Tapi apa kau sudah tahu tentang dirinya? Ucap Sin melanjutkan. Bella tampak terdiam cukup lama. Hal ini membuat Sin bingung. Sepertinya Bella belum terlalu lama dekat dengan Lukas. Tidak, aku tidak tahu tentang dirinya, ucap Bella pelan sambil menunjukkan wajahnya. Benar, jawaban Bella seakan-akan memberikan angin sejuk kepada Sin. Apa kau tahu? Dia anak bilioner dari Diego Edison, ucap Sin. Bella melututkan matanya. Diego Edison? Orang yang paling kaya kedua di Amerika, seorang pengusaha yang sudah dikenali sedunia. Seluruh properti, bangunan hotel, sekolah, bahkan rumah sakit sekaligus menjadi bagian dari kekayaannya. Dan Lukas anak dari Diego Edison. Bella masih tak sepenuhnya percaya. Seakan kembali mengingat nama pesawat dulu saat Lukas membawanya pergi ke pantai yang bertulis dengan jelas di pesawat nama Edison. Namun kenapa Bella tak sadar saat itu juga? Belum lagi mobil yang Lukas yang suka berganti-ganti. Lukas juga yang selalu ditemani orang-orang berjas hitam selalu di belakangnya. Dan Bella ingat rumah mewah besar semalam tempat ia tidur. Apakah itu merupakan mansion Edison? Bella menggigit jarinya mengingat semua hal tentang Lukas yang berputar di kepalanya. Menatap Sin mencoba mencari keseriusan dari ucapan Sin. Apa? Kau bercanda? Tanya Bella serius. Aku tidak bercanda. Dan apakah kau sudah tahu bagian terpentingnya? Tanya Sin, membuat Bella mengurutkan dahinya. Apa itu?